Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang baru saja menyelesaikan pertandingan keduanya di Asian Cup Championship, teman-teman. Ya, PSM Makassar di pertandingan kedua ini melawan salah satu tim kuat dari Liga Myanmar, yaitu Sun United, dan skor akhir di pertandingan ini PSM Makassar berhasil menang dengan skor 4-3. Ya, hujan gol terjadi di Stadion Batakam. Sebenarnya pertandingan ini berjalan cukup baik untuk PSM Makassar. Di awal-awal babak pertama PSM Makassar menjalankan permainan dengan cukup bagus, sehingga Nerming Haljaita berhasil mencetak gol pertama PSM Makassar pada menit ke-32, dan gol kedua PSM Makassar berhasil dicetak oleh Neto Suarez pada menit 36, tapi Nerming Haljaita juga keluar mendapatkan cedera, dan tentunya kalau cedera yang didapat oleh Nerming Haljaita parah, tentunya ini akan menjadi kerugian bagi PSM Makassar untuk mengarungi Liga 1. Apalagi di pertandingan berikutnya di pekan ke-7 PSM Makassar akan menghadapi Persija Jakarta, teman-teman. Ini pertandingan yang harus bisa dimenangkan oleh PSM Makassar. Seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa PSM Makassar jika ingin terus bersaing di papan atas klasmen Liga 1 musim ini, ya harus bisa mengalahkan tim-tim sekelas Persija Jakarta. Karena PSM Makassar kalau tidak salah untuk sementara di Liga 1 berada di urutan kelima klasmen, sangat merosot, di mana di awal-awal liga PSM Makassar sempat memuncaki pemuncak klasmen Liga 1, tapi di 3 laga terakhirnya PSM Makassar tidak mampu mendapatkan 3 poin, di mana imbang melawan Persib Bandung, kalah melawan Arema FC, imbang melawan PSIS Semarang. Dan kemenangan yang diraih di Asian Cup Championship ini tentunya bisa membuat mental anak-anak asuh dari Coach Bernardo Tavares kembali bangkit setelah beberapa pertandingan di Liga tidak mampu menciptakan gol atau mendapatkan 3 poin di Liga, teman-teman. Dan seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan Nerming Haljaita tidak mendapatkan cedera yang parah, bisa bermain di pertandingan berikutnya di Liga melawan Persija Jakarta. Karena kalau Nerming Haljaita tersisih karena cedera, ini akan membuat kekuatan PSM Makassar tentunya akan sedikit berkurang di lini depan. Meskipun kita lihat di pertandingan sebelumnya di 3 laga yang udah dilakoni di Liga 1, ya ke PSM Makassar sangat kesulitan untuk mencetak gol. Tapi di pertandingan barusan yang PSM mainkan melawan Sun United di ajang Asian Cup Championship ini, Nerming Haljaita berhasil kembali mencetak gol bersama PSM Makassar, meskipun di 2 ajang yang berbeda, satu di Liga dan satu di Asian Championship. Tapi ini tentunya bisa menambah kepercayaan diri Nerming Haljaita, begitupun pemain-pemain lain PSM Makassar yang di Liga sangat kesulitan untuk mendapatkan gol kemenangan, teman-teman. Ya, kita kembali ke pertandingan tadi antara PSM Makassar dengan Sun United di ajang Asian Cup Championship ini. Sebenarnya kalau kita melihat pertandingan tadi, pertandingan berjalan cukup bagus untuk PSM Makassar, di mana di menit ke-32 PSM Makassar udah berhasil unggul melalui gol dari Nerming Haljaita. 4 menit berselang PSM Makassar berhasil menambah keunggulan melalui gol dari Neto Suarez, tapi di akhir babak pertama Sun United berhasil memperkecil ketertinggalan dengan skor 2-1. Di babak pertama PSM masih unggul dengan skor 2-1. Di babak kedua, di awal babak kedua, PSM Makassar lagi-lagi berhasil menambah keunggulan atas Sun United dengan skor 3-1. Di skor 3-1 ini PSM Makassar sedikit lengah di lini belakang, dari lini tengah ke lini belakang, teman-teman, sehingga para pemain Sun United mampu menyamakan kedudukan. Dari PSM Makassar unggul dengan skor 3-1, berakhir dengan skor 3-3 di pertengahan babak kedua. PSM Makassar mendapatkan penalti pada menit ke-76, tapi Yuram Fernandes selaku algojo penalti PSM Makassar ya tidak berhasil menciptakan gol
melalui titik putih karena terhalang oleh tiang gawang. Meskipun udah berhasil mengecoh penjaga gawang dari Sheffield United, ya tendangan dari Juan Fernandes terbentur ke tiang gawang sehingga penalti Juan Fernandes tidak gol. Dan ya hasil pertandingan masih 3-3 dan ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares karena tentunya melihat permainan di dalam timnya ya sedikit menurun, sedikit bisa dieksplor oleh pemain-pemain Sheffield United, memasukkan pemain-pemain pengganti sehingga pada menit 90 Abdurrahman datang sebagai pahlawan bagi PSM Makassar, membuat PSM Makassar unggul atas Sheffield United dengan skor 4-3. Ya, sundulan dari Abdurrahman berhasil menembus gawang dari Sheffield United. Meskipun penjaga gawang dari Sheffield United bisa menepis, tapi ya tepisannya tidak begitu prima sehingga sundulan Abdurrahman masih tetap masuk ke gawang dari Sheffield United. Ya tentunya ini kemenangan yang bagus untuk PSM Makassar, kemenangan yang bisa mengangkat kembali mental PSM Makassar, kembali survive, kembali berjuang. Dan ya kita memang melihat perjuangan anak-anak asuh dari Coach Bernardo Tavares di pertandingan tadi ya membuahkan hasil dengan gol menit-menit akhir yang dicetak oleh Abdurrahman. Dan ini yang harus dilakukan oleh skuad Bernardo Tavares untuk terus bisa mengambil poin-poin maksimal di Liga 1 nantinya teman-teman. Mental yang harus dimiliki, berjuang sampai menit terakhir. Karena kita membutuhkan kemenangan di Liga, bukan hanya di Asian Cup Championship ini teman-teman. Mudah-mudahan di pekan ke-7 nanti melawan Persija Jakarta, PSM Makassar bisa kembali mendapatkan 3 poin. Karena ini akan menjadi pertandingan yang berat juga untuk PSM Makassar, apalagi Persija Jakarta di pertandingan sebelumnya harus kalah atas rivalnya yaitu Persib Bandung dengan skor 2-0. Dan tentunya Persija Jakarta berharap bisa bangkit ketika menjamu PSM Makassar, meskipun ya kabar-kabarnya tidak akan bermain di GBK atau di JIS teman-teman. Mungkin kalau tidak salah saya tadi membaca berita pertandingan ini akan berlangsung di Bantul kalau tidak salah. Tapi dimanapun itu akan bertanding ya saya harap PSM Makassar bisa kembali ke jalur kemenangan di Liga 1 teman-teman. Kan tentunya ini sangat penting. Lagi-lagi saya mengingatkan kalau PSM Makassar ingin terus bersaing di papan atas klasmen ya harus bisa mengalahkan tim-tim sekelas Persija Jakarta. Dan di pekan ke-7 inilah kita akan melihat apakah PSM Makassar bisa membuktikan, bisa kembali meraih kemenangan melawan tim yang kita tahu diprediksi akan menjadi pesaing juara di musim ini yaitu Persija Jakarta. Sementara untuk PSM Makassar ya, kalau kita melihat pertandingan awal-awalnya di Liga cukup menjanjikan, tapi saya memang selalu mengatakan saya ingin melihat lebih jauh lagi pertandingan-pertandingan yang akan dilakoni oleh PSM Makassar sampai di pekan ke-9. Dan ini udah pekan ke-6, kita udah melihat PSM Makassar udah kesulitan mendapatkan 3 poin di 3 laga terakhirnya. Ya, seperti yang disebutkan tadi, melawan Persib Bandung, melawan Arema FC, melawan PSS Semarang, dan di pekan ke-7 PSM Makassar akan menghadapi Persija Jakarta. Berharap yang terbaik untuk PSM Makassar. Begitupun Persija Jakarta yang sebelumnya kalah atas Persib Bandung tetap semangat juga, dan kita akan menyaksikan pertandingan yang menarik nantinya di pekan ke-7 antara PSM Makassar versus Persija Jakarta. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.